Rahmat dengan Malik dengan teman-teman lainnya terus muji, itu ada value-nya auto lamis. Menurut perspektif saya, versi saya ini, percaya diri itu adalah sebuah sikap. Salah satu orang minder itu sumber wujudannya karena dia tidak menyukuri apa saja kerugian ya. Misalnya rapd mas, Ini menurut pengalaman saya pribadi, ketidakpercayaan diri itu berdampak dari seseorang tidak kreatif. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita, yaitu podcast Cerito alias Cerigis Total. Kali ini episode pertama kita kedatangan tamu, Mas Wawan. Ini beliau dulunya seorang musisi, sekarang musisi tambah pemikir. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang percaya diri. Percaya diri itu adalah sebuah sikap yang sangat penting, tapi oleh masyarakat kita jarang untuk dianggap itu sebuah sikap yang penting. Nah, kalau menurut Mas Wawan, percaya diri itu apa? Definisinya dulu, soalnya untuk melangkah membahas ke depan harus tahu definisi dulu. Ya, terima kasih Mas Rahmat. Percaya diri, menurut perspektif saya, versi saya ini, percaya diri itu adalah sebuah sikap atau tindakan yang merasa dirinya tidak lebih unggul atau juga tidak lebih rendah terhadap orang lain. Intinya sikapnya itu netral, sikapnya itu berarti kalau bahasa mengambil istilah lain egaliter. Egaliter adalah manifest dari kepercayaan diri. Berarti anu ya Mas, bahwa sama orang lain itu tidak lebih unggul, tidak merasa lebih unggul, dan juga tidak merasa minder. Ya, itu namanya percaya diri. Ada yang menstigmakan orang yang percaya diri itu orang yang geleng. Sebenarnya geleng itu orang yang menganggap dirinya lebih unggul. Itu geleng. Kalau percaya diri itu dia merasa tidak terganggu dengan orang yang lebih tinggi derajatnya atau lebih rendah derajatnya, dia tidak terganggu. Itu percaya diri. Kadang salah persepsi orang itu tentang istilah, orang memahami istilah percaya diri saja terkadang kurang presisi mendeskripsikan apa itu percaya diri. Oke Mas, jadi intinya adalah kita bisa merasa biasa saja terhadap orang lain. Nah, untuk cerminannya dari orang yang minder itu seperti apa Mas? Cerminan refleksi dari orang yang minder. Salah satu orang minder itu sumber wujudannya karena dia tidak menyukuri terhadap apa yang diberikan semesta terhadap dirinya. Dia hanya fokus pada kekurangannya sampai lupa dengan kelebihan yang diberikan oleh semesta. Jadi, apa kelebihannya yang misalnya skill atau kecerdasan gitu, ya tidak fokus ke itu ya. Karena biasanya fokusnya itu pada validasi masyarakat, budaya, pada kultur misalnya dalam sebuah lingkungan masyarakat tertentu yang diagungkan atau yang divalidasi itu misalnya jadi seorang ASN, terus jadi orang yang sukses secara materi, sehingga dia tidak fokus pada keahliannya. Dia hanya mengejar untuk menunjukkan bahwa keberhasilan itu seperti apa yang diinginkan masyarakat. Sehingga ketika dia tidak tercapai, minder. Padahal belum tentu keminderan itu belum tentu
tepat. Salah satu sikap keminderan adalah kegagalan dia mengidentifikasi dirinya. Gagal mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan. Jadi nek nanggono piye Lek? Apakah juga seperti itu? Apakah yang divalidasi itu adalah sebuah pencapaian jabatan dan juga kekayaan? Pokoknya sudah nganu apa? Yang divalidasi itu adalah kemampuan. Random sih, random. Soalnya aku juga apa mas, aku jarang keluar ngono lho mas. Tadi aku jarang tekon-tekon tetangga-tanggaku. Cuma nek ukuran mungkin konco-konco supaya aku ngono ki yo. Karena mungkin oke sing berlomba-lomba mencapai validasi meskipun upayane itu dia tidak delok kondisi kemampuannya Memaksakan diri untuk terlihat Luar biasa. sukses. Oh, Berarti ya itu setuju aku Mas dengan fenomena seperti itu yang sangat ngeri di masyarakat, yang divalidasi adalah sebuah jabatan ataupun kekayaan. Nah ini untuk memperjelas dari penjelasan Mas Wawan tadi perbedaan PD dan juga gleleng ya Mas. Tolong saya lebih dijelaskan karena itu masih menurut saya kurang detail tadi penjelasannya, agar bisa lebih jelas. Percaya diri menurut perspektif lain ya, menurut saya ada istilah lainnya itu sebenarnya mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Mensyukuri. Kalau ngeleleng Mas, Kalau ngeleleng itu salah satu sikap kegagalan mengidentifikasi dirinya, mengukur dirinya itu sebenarnya seperti apa. Bisa juga kegelelengan itu adalah sikap kepercayaan diri palsu. berarti kepercayaan diri rendah tapi terus dibungkus gitu biar Ya, kelihatan. menutupi keminderan biasanya melakukan tindakan kegelelengan. Sesungguhnya dia minder terus didongkrak dengan variabel-variabel lain, misalnya utang motor untuk terlihat percaya diri, kredit kendaraan untuk mendongkrak kepercayaan dirinya, padahal itu memaksakan diri. Rokoknya mahal ya. Rokoknya. Bro iki guys, bro. Saya di situ sebenarnya. Kalau orang yang percaya diri, dia tidak peduli akan pendapat orang lain. Pendapat hanya pendapat. Kebanyakan orang berpendapat tentang orang lain, dia itu tidak punya informasi yang lengkap terhadap orang yang dia komentarinya. Minim informasi tetapi sudah menghakimi. Kayak geleng, kayak minder. Padahal belum pernah ada interaksi. Informasinya nggak valid, cuman jare. Oke Mas, kan tadi di awal saya sampaikan bahwa kepercayaan diri itu suatu sikap yang sangat penting loh Mas. Nah itu apa manfaat dari seseorang yang punya kepercayaan diri dan apa saja kerugian-kerugian Ya. misalnya rapidi Mas. Ini menurut pengalaman saya pribadi. Ketidakpercayaan diri itu berdampak dari seseorang tidak kreatif. Keminderan itu membuat seseorang tidak kreatif. Salah contoh, ketika kamu minder, mau menunjukkan kemampuan saja tidak berani, padahal kamu punya kemampuan. Misalnya bisa nyanyi. Bisa nyanyi, bisa ngitar, mergo minder, mergo ora pede, dadi isin, ndak dilokke, ndak dibully, ndak di roasting, padahal biasa saja. Dibully, di roasting itu tidak membuat berdarah. Sebenarnya. Itu malah respon ya. Iya, ketika kamu dibully sebenarnya itu dinotis, dilihat. Tapi seseorang terkadang hanya peduli dengan pujian. Padahal pujian bisa palsu. Pujian itu sebenarnya membunuh. Saya selalu berkata berulang-ulang, pujian palsu itu lebih membunuh.
apa pujian dari teman sendiri yang dekat itu tidak bervalue. Tidak bervalue sama sekali ketika saya dekat dengan Rahmat, dengan Malik, dengan teman-teman lainnya, terus muji, itu ada value-nya. Auto lamis. Gong. Iya, hampir dipastikan lamis itu. Misalnya lagu ini ultra hyper joss Itu lamis. tidak bervalue. Tidak ada value-nya. Sama halnya ketika kamu mempunyai prestasi yang gembar-gembor bapakmu, itu ada value. Minus bisa mending. Iya, tetap mending orang lain. Orang lain bisa saja dia punya kepentingan, tetapi itu lebih legitimate daripada orang dekat. Orang dekat itu ketika memuji di belakang, bukan di depan. Dari belakang, tapi Iya. malah yang terjadi sebaliknya. Kalau di sekitar sini di depan kayak muji-muji, tapi di Belakangnya ngece-ngece. Sangat manipulatif. Ya, itu salah satu variabel yang membuat keminderan. Keminderan itu tadi kan pertanyaan pertama, apa dampak buruk seorang yang minder kan? Iya. Dampak buruknya itu tidak kreatif, membuat seseorang itu tidak bertumbuh, Potensinya tidak keluar. tidak keluar. Terus tadi pertanyaan kedua, apa keuntungan seseorang yang bisa membangun kepercayaan dirinya? Ya, lawan dari tadi keminderan, pasti dia lebih kreatif, lebih mampu menunjukkan dirinya, ekspresif. Orang yang percaya diri pasti ekspresif. Seperti kalau saya menganalogikan orang-orang Eropa, itu kan ekspresif. Kayak pelatih bal-balan gitu gini. Ya, gesturnya ekspresif, dikecewakan, mengapresiasi, itu kan sangat ekspresif. Itu padahal bentuk kejujuran. Jadi saya selalu ngomong, bentuk kejujuran itu bukan di mulut, tetapi di gestur. Gestur itu lebih presisi untuk mengekspresikan Apa yang ada di dalam. Ya, tapi kalau mulut itu kurang presisi dan sangat bisa berbeda apa yang dikeluarkan dengan apa yang ada di dalam. Oh, Mas Rahmat ganteng, gesturnya enggak. Ngece. Gesturnya ngece. Rahmat ganteng kok. Gitu kan, gesturnya udah kelihatan. Jadi poinnya, kepercayaan diri kan terlihat di gestur. Poin percaya diri terlihat di gestur. Orang minder juga terlihat di gestur. Gestur itu artinya komunikasi tanpa berbicara. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh dan gestur agak berbeda sebenarnya. Oh iya. Iya, berbeda. Kalau gestur itu gini, menyampaikan sesuatu tanpa mengeluarkan suara. Kan tahu artinya? Apa? Ya kan, gestur. Body language itu itu body language, ngeleleng, sopan, itu kan body language. Tapi kalau gestur gini, itu kan gestur. Mado, kalau Jawa itu yang paling terkenal gestur itu kan gini. Orang pada tahu. Mangan sih. Gestur. Jadi salah satu kelemahan kita itu ketidakpahaman definisi tentang istilah. Ya, kayak PD tadi mah bisa dianggap ngeleleng. Ya, PD ini geleng. Itu kan kesalahpahaman menerjemahkan. Ayo, aku punya pemikiran, Mas. Menurutmu gimana ini? Orang-orang yang mengatakan orang yang pede itu ngeleleng, biasanya dia itu orang yang nggak pede. Iya, saya sepakat. Gini, orang yang minder biasanya ketika ada orang yang percaya diri itu dianggap ngeleleng. Iya, dianggap ngeleleng. Orang yang dianggap ngeleleng adalah orang yang mengganggu hegemoninya biasanya. Karena orang yang percaya diri itu intimidatif. Padahal nggak ngapa-ngapain. Tidak ngapa-ngapain. Orang percaya diri intimidatif.
bagi orang-orang yang tidak percaya diri. Percaya diri. Bagi orang yang tidak percaya diri, bagi orang yang akan terganggu karena kepercayaan dirimu. Padahal dirimu tidak ngapa-ngapain, tidak ngisruh, tidak menghalang-halangi, tidak mengembargo dan lain-lain. Tetapi orang yang percaya diri itu intimidatif. Auto diserang ya. Auto diserang. Karena orang yang percaya diri itu salah satunya ujian mentalnya yaitu tadi sering diserang agar mentalnya jatuh, agar dia tidak percaya diri lagi, Biar hegemoninya hegemoninya tetap dikuasai. ya. Gitu. Karena itu orang yang terbiasa. Oke Mas, kan saya juga hidup di lingkungan yang memvalidasi seseorang itu berdasarkan jabatan dan kekayaan. Nah itu sangat berpengaruh terhadap pandangan saya terhadap bagaimana kesuksesan seseorang. Padahal yang namanya jabatan dan juga kekayaan tadi kan itu bejan-bejan ya Mas. Ya. Kebetulan ya. Nah, bagaimana cara agar saya itu bisa lepas dari pemikiran-pemikiran itu, kemudian bisa mendapatkan kepercayaan diri. Kan masih keracunan gitu, meskipun saya tahu itu kalau misal jabatan dan juga kekayaan itu hanya kebetulan gitu ya. Gimana? Itu kalau menurut perspektif filsafat aliran Stoik, hidup kan dibagi dua, hidup yang ada dalam kontrol dan hidup di luar kontrol. Nah tadi yang disampaikan Kono ngomong tentang jabatan, kekayaan, popularitas itu di luar kontrol. Ketika kita tahu di luar kontrol, ya ketika tidak jadi apa-apa ya ini bukan kendali saya. Nggak perlu merasa kualitas dirinya lebih rendah. Iya. Ya. Karena tahu bahwasannya menjadi kaya, menjadi populer, menjadi berkuasa itu di luar kontrol. Jadi itu, hasil itu kontrol semesta, algoritma semesta. Kita untuk mempelajari algoritma TikTok saja meleset, Apalagi semesta. Ya. apalagi semesta. Tuh, terus lalu apa yang kita lakukan? Untuk memperbesar kemungkinan itu kan fokus kepada apa yang dalam kontrol, apa yang di dalam kendali kita. Berusaha, ngasah skill, membangun jaringan, melatih public speaking. Itu kan memperbesar potensi menuju kesuksesan. Bukan memutuskan ketika kita sudah mengasah skill, kita melatih public speaking, kita sudah membangun jaringan, itu ada jaminan. Itu kan di luar kendali. Otoritas kita yang diberikan Tuhan itu sebenarnya paling maksimal itu tawakal. Kalau kita percaya dengan konsep teologi Islam itu kan fokus ke yang dalam kontrol. Iya. Otoritas yang diberikan Tuhan pada kita itu maksimal itu tawakal. Wis paling ampuan. Ora hasil Di luar kontrol. Hasil di luar kontrol. Itu juga ternyata setelah saya pikir-pikir tadi dari pemikiran Mas Wawan tadi, ternyata fokus apa yang dalam kontrol itu bisa mengurangi stres ya. Iya. Soalnya ekspektasi dari hasil itu Betul. kebetulan. Ya, jadi gini. Ketika kita malah fokus kepada yang di luar kendali, meyakini bahwasanya iki pasti berhasil, itu yang membunuh sebenarnya. Keberhasilan itu di luar kontrol. Keberhasilan dilihat dari popularitas dan juga materi yang ditawarkan. Itu di luar kontrol. Kalau Mas Wawan dulu pernah apa enggak? Kan saya juga sudah research tentang Mas Wawan. Dulu itu punya band yang namanya Pinky Pan.
itu kan karyanya itu untuk tahun-tahun segitu loh. Itu benar-benar digarap tenanan dari aransemen, dari lagunya sendiri. Nah itu Mas Wawan pernah ngalami apa belum itu kecewa karena itu ternyata nggak populer. ternyata nggak menghasilkan Iya, gitu. iya. Ada kekecewaan. Kekecewaan itu sebenarnya karena ketololan saja. Tapi itu benar-benar sampai kecewa banget apa enggak Mas? Enggak, Pas dulu. enggak. Kecewa itu kewajaran sebenarnya. Kecewaan. Dan kekecewaan itu membuat stuck sebenarnya. Jadi sudah paham tentang konsep ini dari dulu ya. Ya, Mas sebenarnya muda. hidup itu ya paham tentang itu tadi konsep mengapa saya tertarik dengan keilmuan filsafat, salah satunya saya menemukan aliran stoik itu tadi. Jadi lebih enteng menjalani. Saya tetap fokus apa yang ada dalam kontrol saya, ya ngasah skill, upgrade skill. Ya cuma Berkarya. itu, berkarya terus, tidak peduli. Itu kalau menurut saya passion. Banyak orang yang Definisinya. salah definisi tentang passion. Passion dianggap kesenangan. Padahal passion itu kesengsaraan. Tapi dilakoni. Kesengsaraan tapi tetap dilakoni. Namanya passion. Passion. Nek kesenangan itu hobi. Nah, Banyak orang menganggap Hobi dan passion sama. iya, cuma tingkatannya berbeda. Jadi nek hobi gue seneng biasa, nek passion itu seneng banget. Padahal sengsara sih. Padahal sengsara passion itu. Kesengsaraan yang tetap dijalani. nah, itu kan Mas. Yang pas zaman dulu itu aku nggak menemukan jejak digital Iya. ataupun dari cerita-cerita orang-orang kalau Mas Wawan ini pernah melakukan pembicaraan yang sedaging ini. Wah. Itu apakah dulu Mas Wawan itu karena nggak pede atau memang teman-temannya aja kalau misal diceritain kayak gini nggak paham gitu. Iya. Kemampuan berpikir, kekreativitas, saya sepakat. Saya mengakui karena ketidakpedean. Pernah nggak pede ya? Pernah, sangat pernah tidak pede, dan itu adalah sebuah tindakan yang ultra goblok. Pernah goblok. Ya pernah goblok. Yo goblok banget. Kegoblokan maksimal nek misalnya nganti ora pede. Tuhan cap opo menciptakan seseorang, menciptakan manusia. Ya terus ono digawe kurang, ono digawe unggul. Itu Tuhan cap opo itu? Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan. Dan pada saat itu saya fokusnya pada Kekurangan. kekurangan. Banyak kekurangan, misalnya kekurangan fisik, kekurangan materi, banyak hal sebenarnya. Dan saya tidak fokus pada keahlian. Dari sehingga saya membungkus diri saya itu bergaya sok jos, misalnya membeli outfit yang memaksakan diri dengan menilep uang kuliah. Sebenarnya itu upaya untuk menutupi keminderan, dan itu adalah tindakan sing ultra tolol. Berarti pernah ya Mas minder terus ditutupi. Iya, Terus pasti dulu ngeleleng ya. leleng. Padahal itu minder sebenarnya. Terus aku penasaran nih Ki. Iya. Ketika Mas Wawan itu udah tadi nilep uang, terus udah berhasil tuku entah merek-merek itu sebenarnya pas pakai itu di depan teman-teman itu, Mas Wawan itu tetap dalam hatinya tetap minder apa tetap yuk Bisa pede. Tetap minder. Tetap minder sebenarnya. Tetap minder, kan? Dalam esensinya, saya itu tetap minder. Iya. Tetapi cosplay dari wong pede. Cosplay dari wong pede. Dan fenomena sekarang itu banyak sebenarnya. Dan itu pernah saya lakukan pada saya muda. Orang cosplay sukses. Orang cosplay kaya, Cosplay populer. cosplay populer, cosplay cerdas. Padahal kalau dulu alat ukurnya mungkin tidak ada. Kalau sekarang itu kan ada alat ukur. Followers. Iya. Dashboard. Jadi
self proclaim itu wujud kebodohan kalau menurut saya. Overclaim itu ultra goblok lagi. Jadi itu tetap perbungkusan apapun itu, karena Mas Wawan sudah mengalami, ya tetap tidak bisa untuk mengangkat kepedean. Yang sekarang sudah dilakukan itu untuk bisa mengangkat kepedean adalah fokus pada kelebihan. Mengasah, upgrade kelebihan, upgrade terus kemampuan, upgrade terus potensi yang kamu ketahui yang mengetahui potensi sebenarnya dirimu sendiri, bukan orang lain. Utut sik le. Dibuka oke. Kali gurih mat. Bro. Wah, tadi loro. Balik siji. Upgrade, banyak upgrade. Dari kehidupan Mas Wawan yang dulu pernah nggak pede, pernah geleleng, itu terus sekarang sudah melakukan transformasi pemikiran, itu apa yang perbedaan yang dirasakan? Apakah lebih nyaman atau lebih malu? Itu yang dirasakan bagaimana? Yang dirasakan satu, jadi punya kemampuan mengidentifikasi mana bungkus, mana yang esensial. Sekarang, yuk, kedua, lebih slow menghadapi apapun. Itu upgrade wawasan. Upgrade wawasan dan punya histori masa lalu. Ketika orang itu tidak punya histori masa lalu dan tidak bisa dijadikan pelajaran, lebih buruk biasanya. Lebih buruk. Dan saya selalu bilang, seseorang yang memaksakan diri untuk cosplay luar biasa, biasanya kiamatnya lebih cepat. Auto jungkul. Kalau tunjuk kiamat lebih cepat itu maksudnya hidupnya itu lebih cepat selesai. Dia tidak akan bertumbuh menjadi seseorang sing so far so good. Nah, itu mengalami transformasi pemikiran itu di tahun berapa, karena fenomena ke-trigger apa, Mas? Pemicunya ya, trigger itu kan pemicu. Ya, definisinya. Makasih, Mas. Maksud awal Berubah gitu, Mas. awal Pandangannya kok bisa melakukan berubah. transformasi itu biasanya, bukan biasanya ya, kalau saya itu pada saat kondisi benar-benar jatuh Secara mental, ekonomi, apapun. pas jatuh itu malah bisa upgrade pemikiran, Ya, nggak apa nyungsep jatuh gitu. itu ada perenungan-perenungan di situ. Tidak sekedar jatuh terus ngelokro. Jadi saya berusaha apa toh sebenarnya yang hidup itu sejatinya. Arep kepiye to janjane? Arep nanti kudu kepiye. Itu kan pemikiran dan saya salah satu orang yang suka ngudoroso, jadi berkomunikasi dengan saya sendiri. Oh, iki salahku. Oh, iki tetap ora bener aku neng. Jadi ada introspeksi diri dengan cara berkomunikasi, omongan dewe. Dengan diri sendiri. Ya, itu kan bahasa Jawanya ngudoroso itu berkeluh kesah terhadap diri sendiri. Terus bisa nemu pemikiran bahwa cosplay jadi orang sukses itu konyol. Ultra konyol. Jadi paham, cosplay jadi orang sukses, cosplay jadi orang top, cosplay dari seleb itu sebuah kekonyolan. Ketika kita mendefinisikan apa itu cosplay kan menirukan sesuatu. Itu kan kultur Jepang ya kan awalnya. Iya. Menirukan anime, dia kan bukan sejatinya. Berpura-pura menjadi itu. Jadi kalau menurut Mas Wawan, mungkin nggak dengan menambah wawasan itu bisa merubah ke pola pikir yang lebih cerdas tanpa terlebih dahulu mengalami keterpurukan? Sangat mungkin, sangat bisa mungkin. Jadi gini,
perubahan itu kalau menurut saya banyak hal. Ada seseorang melakukan transformasi karena ada tragedi. Ada seseorang yang bisa melakukan transformasi karena dihina. Ada seseorang yang melakukan transformasi karena lingkungannya. Bisa saja. Jadi gini, poin terpenting tadi dalam konsep kepercayaan diri itu sebenarnya konsep terbagus yang perlu pertama kali dirubah itu bukan materi, bukan skillnya, tapi paling utama itu sebenarnya paradigmanya dulu, mindsetnya. Ternyata kesuksesan, jabatan, popularitas dan materi itu ternyata kebetulan. Jadi itu di luar kontrol. Jadi Oke. itu paradigma yang harus dipegang, itu kan mindset itu. Oke, Mas. Itu Nah, merubah mindset. dari mindset nanti langsung ke outputnya dari Iya. SDM-nya sendiri. Betul. Kalau mindsetnya masih sama, masih pakai konservatif mindset, belum pakai mindset kontemporer, Terbaru. terbarukan pakai konsep paradigma, Yang lawas gitu. iya, paradigma old, paradigma lama yang dia yakini. Poinnya kan di situ sebenarnya. Itu nanti tetap walaupun kita belajar wawasan apapun, kalau mindsetnya tidak berubah ya tetap minder ya. Balik ya, tetap kembali kan mindset itu kan akar berpikir kan, dasar berpikir. Terus ini saya penasaran, Mas. Nah, kita yang sudah upgrade pemikiran nih, kan bisa saja diserang oleh orang-orang yang pemikirannya masih lama gitu, kayak misal Mas udutmu kok gro gitu, sampurna mel gini kok LA gitu. Itu agar kita percaya diri dengan tidak kepancing menyerang ya, gitu, tidak reaktif itu bagaimana? Sebenarnya Balik dikarapi itu reaktif ya, Mas? iya, kalau misalnya dibully atau diganggu karena misalnya merokok dengan rokok yang murah, bahwasannya kalau menurut saya dia itu ya sama, Ternyata rapedi juga. pede. Nah misalnya ada orang lain yang melakukan apapun dia tidak peduli, itu wujud kepedean. Ketidakpedulian terhadap bukan urusannya itu sebenarnya wujud percaya diri. Orang itu terkadang terlalu peduli terhadap orang lain yang bukan menjadi urusannya. Jadi kalau misal aku terganggu karena wah punyamu cuma murahan gitu, berarti aku belum pede. Belum pede, masih merkitik. Sama halnya berarti podot ini. Oke, Mas. Podot ini. Ini terima kasih untuk insight terbarunya dari Mas Aman, semoga bisa menambah pencerahan bagi saya dan juga audiens dari podcast Cerita alias Cerikis Total. Oke, sampai jumpa ke episode berikutnya. Terima kasih. Rampung dah.